Di balik peristiwa bangkitnya PKI pasca pemberontakan Madiun. Pasca penumpasan pemberontakan PKI di Madiun 1948, kondisi partai ini semakin terpuruk. Pimpinannya banyak yang tertangkap dan terbunuh, sehingga sisa-sisa anggotanya pun banyak yang menyembunyikan diri. Tersebutlah nama Alimin, seorang tokoh senior PKI yang lolos dari eksekusi pemerintah. Setelah mengalami penangkapan dan pengadilan, Alimin akhirnya ikut berjuang melawan Belanda di daerah Wonogiri dan Solo. Di sana, dia mulai membangkitkan lagi partai yang sudah dibesarkannya sejak masih muda. Melalui Gerakan Rakyat Anti Penjajah, GRAP, Alimin menyelenggarakan kursus kader desa dan membentuk kelompok sel PKI di tiap desa. Di tingkat pusat, Alimin melakukan negosiasi dengan pemerintah untuk memulihkan PKI berikut kader-kadernya dalam parlemen. Asa baru kebangkitan PKI bertambah lagi, ketika Aidit dan Lukman, anggota agitasi dan propaganda PKI kembali ke Indonesia. Dengan mengajak Nyoto dan Prispar Dede, mereka menerbitkan kembali Bintang Merah, untuk menghimpun pendukung dan menegaskan garis perjuangan PKI, sebagaimana prinsip jalan baru, yang dikenalkan oleh Musso. Gerakan mereka semakin membesar, dengan dukungan kader muda partai, dan mulai merombak struktur partai yang dipegang golongan tua, Alimin dan kawan-kawan. 7 Januari 1951, Komite Sentral, CC, PKI menggelar sidang pleno, yang dimanfaatkan oleh golongan muda PKI untuk merebut kekuasaan. Melalui sidang tersebut, Aidit, Lukman, Nyoto, Sudisman dan Alimin, ditetapkan menjadi anggota Politbiro, yaitu organ politik tertinggi, Komite Pusat PKI. Pada tahun 1952, Aidit dan kawan-kawan berhasil menyingkirkan golongan tua di Komite Sentral PKI, yang dimotori Alimin dan Tan Ling Jie. Puncak perjuangan golongan muda terjadi, ketika dalam Kongres kelima PKI yang diadakan pada 16 hingga 20 Maret 1954, Aidit dikukuhkan menjadi Sekretaris Jenderal, Lukman sebagai Wakil Sekjen 1, dan Nyoto menjadi Wakil Sekjen 2. Di bawah kepemimpinan Aidit dan kawan-kawan, PKI berkembang pesat. Mereka membuat program kerja, yang tercantum dalam 3 panji revolusioner. Program kerja tersebut, diwujudkan dalam kegiatan yang langsung menyentuh rakyat kecil, seperti penanaman singkong di Gunung Kidul, pengembangan kesenian ludruk dan pengadaan air minum bersih di Jawa Timur, memperjuangkan nasib buruh kebun melalui Serikat Buruh Perkebunan, menentang perbudakan dan kerja rodi, serta program-program yang lain. Di bidang agitasi dan propaganda, partai ini juga cukup berhasil. Penerbitan media PKI, menjangkau seluruh tanah air, seperti Tanjung Balai, Ambon, hingga pelosok NTT. Dalam waktu 4 tahun sejak 1950 atau setahun sebelum digelarnya pemilu 1955, anggota PKI mencapai 500.000 anggota. Dan puncaknya, ketika pemilu dilaksanakan tahun 1955, PKI berhasil menduduki posisi keempat, dengan 6,1 juta suara, dan mengantarkan 39 wakilnya ke parlemen. Keberadaan PKI pada masa-masa tersebut, menjadikan perpolitikan Indonesia terbagi dalam 3 faksi besar, yaitu kaum agamis, nasionalis dan komunis. Ketiga kekuatan besar yang sering berbenturan karena adanya perbedaan ideologi.